kasih yang kau miliki. Telah lama aku mengembara mencari cinta sang dewi, hingga akhir ku menemukan kau, wanita sebagai dinda. Kau tercipta hanya untukku, menghiasi hidupku. Sang dewi, kau wanita cuman bidadari, temani aku mencari putih di hatimu. Syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, hari Sabtu Legi bulan Syakban tahun 2017, tepatnya di bulan April, tanggal 6 April 2017, kita berhasil sampai di bukit atau Gunung Sirnabaya, di mana bukit ini memiliki ketinggian 328 meter di atas permukaan air laut. Bukit Sirnabaya ini dalam sejarah perang Diponegoro mempunyai peran penting, di mana disebutkan pada saat itu Pangeran Diponegoro mengalami sakit keras di daerah Wanalaban atau hutan Laban di sekitar Peniron saat ini. Nah, beliau selalu berjuang bersama-sama dengan adiknya yang bernama Pangeran Ngabdurrahim. Selain jadi adik dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Ngabdurrahim itu juga sebagai murid tasawuf, murid torekoh dari Pangeran Diponegoro. Pada saat itu Pangeran Diponegoro memerintahkan agar adiknya yang bernama Pangeran Ngabdurrahim untuk segera berpisah menuju ke Kejawang. Namun pada awalnya Pangeran Ngabdurrahim menolak karena ingin setia mendampingi kakaknya Pangeran Diponegoro hingga akhir hayat. Tetapi Pangeran Diponegoro mengingatkan bahwa sebagai murid harus patuh terhadap guru. Dengan berat hati akhirnya Pangeran Ngabdurrahim mengikuti dawuh dari Pangeran Diponegoro untuk menuju ke Kejawang bersama dengan senopati-senopati yang lain, termasuk ada Mas Pengulu, Haji Badarudin, dan sebagainya. Di Kejawang ternyata mereka didatangi oleh banyak tentara Belanda yang telah mengetahui keberadaan Kejawang itu melalui Sentot yang tadinya menjadi basah panglima perang, tapi kemudian dia menyerah. Dari Kejawang mereka tidak mau kompromi, termasuk Pangeran Ngabdurrahim, akhirnya lari ke utara hingga ke daerah Sirnabaya ini. Perjalanan ditempuh selama 3 hari sampai ke sini, dan di sini ternyata selang 3 hari pula Belanda sampai di Gunung Sirnabaya. Mas Pengulu dan lainnya menyuruh untuk lari Pangeran Ngabdurrahim, namun ia tolak. Dan sesuai janjinya, ketika ia meninggalkan hutan Laban menuju Kejawang, ia berjanji bahwa jika memang
tidak bisa lagi bertemu dengan Pangeran Diponegoro, ia ikhlas untuk mengakhiri hidupnya di Gunung Sirnabaya. Kemudian Belanda semakin mendekat, akhirnya Pangeran Ngabdurrahim duduk bersila, dia membaca dzikir, dan kemudian dia melakukan suatu proses spiritual yang dinamakan Rogo Sukmo. Dalam Babad Diponegoro disebutkan setelah membaca dzikir, kemudian manunggal nyawiji Rogo Sukmonya, kawula lan gustinya Pangeran Ngabdurrahim, akhirnya ia menuju sampai pada alam lahut, dan kemudian jasadnya jatuh di tanah. Setelah jasadnya jatuh di tanah, Belanda datang mendekat dan tidak sempat ditunggui, tidak sempat dibawa jenazah dari Pangeran Ngabdurrahim. Mas Pengulu dan lainnya lari ke utara. Setelah 3 hari, kemudian Mas Pengulu itu dan kawan-kawannya datang kembali ke Gunung Sirnabaya ini. Ternyata jenazah Pangeran Ngabdurrahim masih berada di tempat ini dan ditunggu oleh Raja Hutan di daerah Karanggayam ini yang berwujud harimau yang bernama Tepeng. Ditunggu Tepeng dan teman-temannya. Begitu jenazah itu datang diambil, maka Tepeng dan kawan-kawannya itu menghilang di semak belukar. Ini tercantum dalam Babad Diponegoro. Adanya kisah mengenai jenazah Pangeran Ngabdurrahim yang memang meninggal dengan cara membaca dzikir dan kemudian Rogo Sukmo, manunggal kawulalan Gusti sampai ke alam lahut. Mulai dari situlah Pangeran Diponegoro mengalami kesedihan yang sangat luar biasa ketika tahu bahwa ternyata Pangeran Ngabdurrahim itu telah meninggal, telah pulang ke rahmatullah. Nah, di sini kita akan mengajak untuk melihat agar semua bisa tahu, generasi penerus bisa tahu bahwa di tempat inilah ada sebuah jejak besar perang Diponegoro pada masa akhir perang Diponegoro. Selanjutnya, mari ikuti saya. Di situs Sirnabaya ini terdapat banyak sekali pohon kemuning, di mana pohon ini memang disakralkan oleh masyarakat Jawa masa lalu. Nah, untuk pertama kali di bagian awal, di bagian selatan dari situs Sirnabaya, ada bisa kita jumpai satu tugu. Ya, ini tugu masa lampau yang mungkin dibuat oleh Belanda saat itu, oleh kolonial, di mana ini menandakan tugu batas atau pal batas ketinggian dari permukaan air laut. Nah, di dalam peta kolonial, tugu Gunung Sirnabaya ini memiliki ketinggian 328 meter di atas permukaan air laut. Ada tanda yang ini juga dari batu alam yang telah dibuat oleh manusia. Ada campur tangan manusia yang jaraknya agak panjang, yang memang agak tidak terawat sehingga jarang dibersihkan. Nah, di sini ada tanda. Disinilah dahulu Tepeng yang berupa harimau penunggu atau raja hutan di daerah ini bersama kawannya berdiam menunggu jenazah dari Pangeran Ngabdurrahim yang Merogo Sukmo, yang belum sempat untuk dikuburkan karena Belanda begitu cepat masuk ke wilayah ini. Harimau itu menunggu hingga 3 hari, yang kemudian Mas Pengulu datang bersama Senopati Diponegoro yang lain untuk kemudian menguburkan jenazah Pangeran Ngabdurrahim di tempat ini. Selanjutnya
mari kita menuju ke makam dari Pangeran Abdurrahim. Sang Dewi, kau wanita jelmaan bidadari, temani aku mencari putih di hatimu. Sirnabaya ini terdapat dua makam. Yang pertama adalah makam yang paling utara yang saat ini sudah disungkup. Disinilah dahulu Pangeran Abdurrahim duduk berzikir dan kemudian dia meraga sukma manunggal kawulolan Gusti, yang akhirnya dia mencapai alam lahut dan jasadnya jatuh ke tanah. Di sini jasad beliau selama 3 hari ditinggal oleh Mas Penghulu dan senopati-senopati yang lain, di mana ditunggui harimau yang bernama Tepeng sebagai raja hutan di daerah ini. Selanjutnya setelah 3 hari Mas Penghulu datang beserta senopati yang lain merawat jenazah dari Pangeran Abdurrahim untuk dikuburkan, dan jenazahnya dikuburkan di sebelah selatan dari posisi cungkup ini. Artinya dikuburkan di sebelah selatan dari posisi ketika ia melakukan tikir dan rogo sukmo. Mari kita lihat posisi makam dari jenazah Pangeran Abdurrahim. Ini adalah makam dari raga atau jasad Pangeran Abdurrahim yang setelah 3 hari diambil oleh Mas Penghulu dan senopati yang lain dan kemudian dikuburkan di tempat ini. Jadi dalam Bukit Sirnabaya yang masuk dalam Kecamatan Karanggayam saat ini terdapat 3 situs yang terkait dengan Perang Diponegoro. Situs pertama adalah tempat di mana Tepeng atau harimau raja hutan kawasan ini menunggu jenazah dari Pangeran Abdurrahim. Situs yang kedua di paling utara adalah situs di mana Pangeran Abdurrahim duduk bersila, bertafakur, berzikir, dan kemudian rogo sukmo manunggal kawula Gusti hingga ke alam lahut dan raganya kemudian jatuh, ia pulang ke rahmatullah. Dan situs ketiga adalah situs makam raga yang dikuburkan setelah 3 hari ditinggal oleh Mas Penghulu dan lainnya. Oke. Sebagai bangsa yang besar, tentunya kita tidak boleh melupakan jasa para pendahulu. Jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu bercermin pada sejarahnya. Selanjutnya, kita juga punya kewajiban untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita dengan cara yang lain, yang sesuai dengan zaman. Satu yang perlu ditekankan bahwa dengan mengenal sejarah, dengan mengenal peristiwa pertempuran, salah satunya adanya sejarah Gunung Sirnabaya ini, ada hal yang perlu diketahui oleh seluruh generasi muda, generasi penerus bangsa saat ini, bahwa perang itu sangat tidak mengenakan dan kemerdekaan itu sangat mahal harganya, sehingga sudah menjadi kewajiban kita generasi penerus untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sampai kapan. NKRI harga mati.
kasih